Oke, baik, kita ketemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai rata-rata data tunggal. Nah, ini merupakan definisi rata-rata tunggal. Ini definisinya. Definisi ya, ini merupakan definisi rata-rata data tunggal, yaitu rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Atau kita misalkan datanya itu dengan X1 dan X2 dan seterusnya, maka rata-ratanya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah xn, ya, ditambah sampai xn dibagi dengan n. Nah, ini merupakan rumus daripada rata-rata data tunggal. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Kita langsung ke contoh saja. Contoh nomor 1. Ini merupakan hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli 2020 ditujukan pada tabel dan diagram garis berikut. Jadi, data ini disajikan dalam tabel sekaligus disajikan dalam diagram garis. Nah, dari data ini kita lihat bahwa penjualannya itu mulai dari bulan Januari. Di sini penjualannya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Nah, yang berikut kita tentukan rata-rata penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli tahun 2020. Sekarang kita lihat, berarti rata-ratanya itu adalah 10, yaitu bulan Januari dia penjualannya itu sebanyak 10 ons. Ini 10 ons. Kemudian bulan Februari 15, bulan Maret itu 30, bulan April 35, bulan Mei 25, bulan Juni 45, dan bulan Juli itu 60. Yang berikut ini dibagi 7. Nah, kenapa dibagi 7? Karena datanya ada 7 atau bulannya itu ada 7, yaitu mulai dari bulan Januari sampai bulan Juli. Itu ada 7. Selanjutnya kita jumlah, dapat 220 bagi 7, yaitu kita dapat 31,47. Maka rata-rata penjualannya itu adalah, rata-rata penjualan gula pasir itu adalah 31,42. Yang berikut kita lanjut ke soal nomor 2. Ini kita perhatikan diagram batang berikut. Tahun 2002, ini tahun 2002, frekuensinya 4. Ini frekuensinya 4, artinya 4 ton ya. Di sini kita ingin menghitung rata-rata hasil panen per tahun. Ini dia jawabannya, itu dia pakai ton. Maka di sini tahun 2003 itu dia ada 6 ton. Tahun 2004 itu ada 10 ton. Di sini ada 10 ton. Sabar, ini ada 6. Tahun 2004 ada 10 ton. Kemudian tahun 2005 itu ada 16 ton. Tahun 2006 itu 12 ya. Tahun 2006 itu 12 ton. Tahun 2007 itu 12 ton juga. Jadi sekarang kita hitung rata-ratanya itu menjadi 4 ya. Di sini 4, yaitu tahun 2002 ada 4 ton. Kemudian ditambah 6, yaitu tahun 2003 6 ton. Ditambah 10, yaitu di tahun 2004. Ditambah 16 di tahun 2005. Di sini tahun 2005 itu 16. Kemudian ditambah dengan 12, yaitu tahun 2006. Dan tahun 2007 itu ada 12 tahun juga. Maka rata-ratanya tinggal kita jumlah bagian pembilang atau jumlah nilai ya. Kita dapat 60 dibagi 6. Sehingga rata-ratanya itu adalah 10 ton. Maka jawabannya adalah yang B. Itu rata-rata hasil panen per tahun itu sebesar 10 ton. Yang berikut, nilai rata-rata yang ditujukan oleh histogram di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat nilai 5. Ini nilai 5 itu kita dapat frekuensinya 20. Kemudian 6 itu frekuensinya 25. Nilai 7 frekuensinya 35. Yang berikut nilai 8 itu dia di 15. Ini ada di sini. 8 itu frekuensinya 15. Selanjutnya nilai 9 frekuensinya 5. Yang berikut kita hitung rata-rata. Ini X bar atau rata-rata itu sama dengan 5 kali 20. Di sini nilai 5 frekuensinya 20, maka rata-ratanya itu 5 dikali 20. Yang berikut 6 dikali dengan 25. Kemudian 7 dikali 35. Yang berikut 8 dikali 15. Yang berikut 9 dikali 5. Nah, ini berbeda dengan soal sebelumnya. Itu coba kita kembali dulu soal sebelumnya. Nah, di soal sebelum itu dia pakai tahun, yaitu tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, 2006, dan 2007.
Tetapi di soal yang ini berarti dia pakai nilai, maka ini artinya bahwa nilai 5 itu sebanyak 20, atau nilai 5 itu ada 20. Sehingga rata-ratanya itu kita harus menghitungnya seperti ini. Yang berikut tinggal dikali. 5 dikali 20, ini kita dapat 5 dikali 20 dapat 100. Ini 5 kali 20 hasilnya 100. 6 dikali 25 dapat 150. Sampai yang terakhir itu 9 dikali 5 itu dapat 45. Jumlah frekuensinya yang ini, 20 ditambah 25 ditambah 35 ditambah 15 kemudian ditambah 5 dapat 100. Maka setelah dihitung kita dapat 660 dibagi dengan 100. Jadi rata-ratanya adalah 6,6. Oke, soal berikut. Rataan hitung nilai ulangan statistika 10 orang siswa adalah 62,5. Jika ditambah nilai 1 siswa baru, rataannya itu menjadi 64,0. Nah, berapa nilai ulangan siswa baru tersebut? Ini kita mengingat kembali rumus daripada rata-rata, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi dengan N, atau banyaknya frekuensi atau jumlah nilai. Nah, rata-rata dari 10 orang siswa di sini, rata-rata dari 10 orang itu adalah 62,5. Ini rata-rata 62,5 dari 10 orang siswa. Di atas itu X1 ditambah X2 ditambah dengan X10 karena ada 10 orang. Langkah yang berikut 625. Nah, 625 ini didapat dari 10 dikali 62,5. Artinya konsepnya seperti ini. Kalau 4 itu sama dengan 8 bagi 2, maka kalau 2-nya naik itu menjadi kali, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka dengan menggunakan konsep ini kita bisa menghitung bahwa 10-nya itu dikali dengan 62,5 dapat 625. Itu dia sama dengan jumlah nilai daripada orang pertama sampai orang ke-10. Yang berikut, jika ditambah 1 orang, maka rata-ratanya menjadi 64,0. Nah, di sini jika ditambah 1 orang rata-ratanya menjadi 64,0. Kemudian sama dengan X1 ditambah X2 sampai X10, artinya orang pertama sampai orang ke-10. Di sini orang pertama sampai orang ke-10 ditambah 1 orang baru, yaitu kita misalkan dengan X baru. Nah, ini dibaginya harus 11 karena awalnya ada 10 orang, kemudian ditambah lagi dengan 1 siswa baru. Maka di sini harus dibagi dengan 11. Langkah selanjutnya tinggal dikali 64,0 dikali dengan 11. Itu kita dapat 704 sama dengan 625 ditambah dengan X baru atau nilai siswa baru. Maka 625 ini didapat dari sini, yaitu jumlah dari X1 ditambah X2 sampai dengan X10. Langkah berikutnya tinggal dikurang 704 dikurang 625, berarti kita dapat 79. Nah, ini merupakan cara menggunakan rumus. Selain cara menggunakan rumus, ada suatu cara yang lebih cepat, yaitu cara SMART. Oke, cara SMART. Di sini cara SMART. Cara SMART. Nah, rata-rata nilai ulangan 10 orang siswa itu adalah 62,5. Maka 10 dikali 62,5 sama dengan 625. Ini jika ditambah nilai 1 siswa baru, berarti awalnya ada 10 orang ditambah 1 orang itu menjadi 11. 11 dikali dengan rata-ratanya berapa? 64,0. Jadi kita dapat 704. Maka nilai siswa baru tersebut, itu sama dengan 704 dikurang 625 sama dengan 79. Maka kita bisa menggunakan cara rumus atau kita bisa menggunakan cara SMART. Nah, cara SMART ini kita hanya mengalihkan angka-angka yang ada di dalam soal. Sekarang kita lanjut. Jadi nilai siswa baru tersebut adalah 79. Oke, yang berikut soal nomor 5. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 15 siswa itu adalah 6,6. Setelah nilai Dina digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 6,7.
hitunglah nilai ulangan Dina. Ini rumus rata-rata yang berikut. Rata-rata dari 15 orang siswa itu 6,6. Maka di sini X barnya atau rata-ratanya itu adalah 6,6 dari berapa orang siswa? Itu dari 15 orang siswa. Maka di sini X1 ditambah X2 sampai X15 dibagi dengan N-nya itu adalah 15. Langkah berikutnya tinggal dikali. 15 dikali 6,6 berarti dapat 99 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X15. Nah, setelah nilai Dina digabungkan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Ini rata-ratanya menjadi 6,7 di sini. 6,7, maka di sini 6,7. Tetapi harus ditambah dengan ya, orang pertama sampai orang ke-15 sudah ditambah dengan nilai Dina. Maka kita misalkan dengan X Dina. Itu dibagi dengan awalnya 15. Karena sudah ditambah satu orang, maka ini dibagi dengan 16. Dengan cara yang sama, yaitu 16-nya naik menjadi 16 dikali 6,7. Itu dapat 107,2 sama dengan 99. Nah, 99 ini dapatnya dari mana? Berarti 99 ini dapatnya dari sini. Karena kita sudah menghitung bahwa nilai dari 15 orang tersebut adalah 99 ditambah dengan nilai daripada satu orang, yaitu X Dina. Maka kita mendapatkan nilainya itu adalah 107,2 dikurang 99 sama dengan X Dina, sehingga kita dapat nilai Dina itu adalah 8,2. Itu didapat dari 107,2 dikurang dengan 99. Nah, cara ini pun kita bisa menggunakan cara smart. Oke, cara smart ya. Kita menggunakan cara smart. Ini rata-rata nilai ulangan matematika 15 siswa adalah 6,6. Maka 15 dikali 6,6 itu sama dengan 99. 90 ini 9 ya, ini 9. Setelah nilai Dina digabungkan, maka awalnya ada 15 siswa, setelah ditambah nilai daripada Dina atau nilai Dina, maka di sini sudah menjadi 16. Berarti 16 dikali rata-ratanya menjadi 6,7. Itu sama dengan 107,2. Maka nilai Dina berapa? Berarti X Dina itu sama dengan 107,2 dikurang dengan 99 itu sama dengan 8,2. Oke, gampang kan? Oke, sekian dan terima kasih.